back to JKT48 TV. Kalian tahu nggak sekarang kita di mana? Kita lagi ada di Oma Kecebong. Yeay. Sugeng Rawu. Kita akan mengikuti jejaknya Bang Aisho Speed. Emas berarti, emas. Mumpung kita di Jogja karena lagi tour. Yes. Kita mau jalan-jalan. Kalian penasaran kan nanti kita ngapain aja? Langsung aja kita. Let's go. Aisho Speed di sini. I could feel residu energinya di sini. Residu energi. Kita ada latihan tradisional juga di sini, tari tradisional. Terus katanya nanti yang melatih kita seumuran kita, keren banget pasti. Oh kalau gitu nanti kita ajarin nyanyi, kita ajarin koreo JKT juga JKT dong. juga dong. Gas kan kita kasih river ya? Iya. Oke, yuk. River. Enggak. Biar keren, biar kasih keren. raja hati aja nggak sih? Oh iya, kasih raja hati aja biar keluar. Nanti pelatih narinya ini. Cantik sekali, Masya Allah, cantik sekali. Cantik banget. Bisa. Gendis. Wah, keren. Nanti kita ajarin koreo JKT mau gak? Boleh. Oke. Ya sekarang kita untuk yang pertama kali kita ganti busana Jawa dulu. Kemudian kita take ke beberapa tempat, spot kami ada 20 spot ya, ini spot yang budaya Jawa. Jadi biar anak muda itu mengenal budaya Jawa. Benar banget, kalian harus mengenal budaya kita tuh kayak banget sama budaya. Jadi Siapa lagi kan yang akan iya, melestarikan? kita harus melestarikan budaya Indonesia, guys. Jadi sekarang kita mau ganti baju kebaya. Sugeng Rahayu. Jadi sekarang kita udah mau latihan menari sama Mbak Sheryl. Kita sudah ganti baju ini. Kebaya lurik. Kebaya ya. lurik. Kenapa kita memilih ini? Sebenarnya tadi banyak pilihan. Iya, ada 3 pilihan. Terus kita mikir biar semakin tradisional Iya. ya. Kita pakai the OG kebayanya. Iya. Yaudah aku nggak sabar deh mau latihan. Sama. Yaudah kita datangin aja yuk Mbak Sheryl. Ayo. Sebenarnya tari klasik gaya Jogja itu lumayan kompleks, tapi sebenarnya template. Gimana ya, repetisi berarti kayak Aita kata lah ya guys. Betul, mungkin. Dari yang dasar dulu, kita dari bentuk-bentuk tangan. Jadi ada 4 bentuk tangan di gaya Yogyakarta. Yang pertama itu namanya nguruji. Yang kedua ada namanya ngiting. Ngiting adalah menyatukan jari tengah dan ibu jari. Ya, boleh dipukul lagi. Ini hampir sama kayak ngiting, cuman bedanya yang disatukan adalah jari telunjuk, terus jari tengahnya maju. Ya, ini nyempuret namanya. Ini apa tadi? Ngeruji, Ngiting. dan nyempuret. Nyempurit. Ada satu lagi, ini paling gampang, ngepol. Ngepol. Sukanya apa yang ini? Umumnya tangan kiri itu selalu nguruji dan tangan kanan selalu ngiting. Lanjut ke gerakan kaki mungkin ya. Oke. Kakinya yang pertama bisa membentuk bentuk V, ya kita menyebutnya tancep gitu aja. Tancep. Jadi membuka kanan dan kiri. Kemudian degek adalah menarik perut. Ini nanti durasi tarinya cuma sekitar 5 menit, tapi biasanya kalau di keraton ada namanya tari bedoyo, itu durasinya 2 jam. Jadi, Kakak pernah, Mbak pernah 2 jam? iya, sering. Pegel. Enggak, tari Jawa itu ada sisi meditasinya. Jujur ya, aku sendiri kalau seminggu aja gitu nggak nari gitu, malah sakit. Oh tapi iya. Kita juga Iya, kalau tapi misalnya nggak sampai berkegiatan. olahraga gitu. Iya. Setuju. Jadi ya. kakinya cuma, Ya, masih ada lagi. Masih ada lagi. Ini menda. Terus habis itu ada namanya insert kanan. Oke, lanjut ada namanya trisik. Dan harus stabil.
Oh. Minggir. Minggir. Wah, susah ya guys. Selanjutnya gerakan kaki adalah kengser. Kengser itu membentuk A, B. Nah, kalau kita biasanya gini. Ya, hampir mirip. Cuman itu geser. Ini namanya ragam gerak landean. Jadi kita jalan. Kanan. Iya, kiri. Oke. Kiri. Sambil berputar. Setelah itu kita akan duduk itu ini. Truk. Tancap lagi. Jadi pelan-pelan. Setelah itu taruh tangannya di atas paha. Tangan kanan ada di Atas. Nah, ya jadi ditempelin di depan gigi. Menggelengkan kepala ke kanan dan kiri. Kanan, kiri, kanan. Jadi ditaruh lagi di atas paha. Pelan. Berdiri lagi, pelan-pelan. Nah, cium. Manja. Wow. Ini baru dasar banget. Nah, mulai ya. Oh, awalnya gini ya. Siap. Seru. Tangan kita beda deh. Kanan, kiri, kanan, kiri. Awas. Awas, belah kiri. Asik. Yeay. It was pretty good. Wah, Keren loh ini. Kayaknya aku teh banget, aku banget lah. ya sih aku juga sama. Ini pas ini sih. Iya, itu memang. Nggak bisa. Aku tadi ini namanya apa? Oh ya, Cancer. Kengser. Iya. lutut aku langsung miris. Lutut aku langsung kayak habis lompat-lompat 1 jam lah. Seru sih ini. Iya, latihan apa mulai tradisional dari umur Iya. berapa? Kalau aku dari umur 6 tahun. 6 tahun. Iya, 6 tahun. Mbak sekarang umur berapa? Aku sekarang 20. Oh, berarti 14 tahun. Iya, 14 tahun. Hebat. Keren sih ini hebat banget. Wah. Aku jadi makin tertarik sih sama Iya. tari tradisional. Kita lanjut belajar lain kali. Boleh. Kalau setuju. kita ke Jogja lagi berarti kita Iya. kesini lagi kali ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Sherry. Kalau begitu kita lanjut Lanjut ke lagi kita kemana kegiatan nih? yang lain. Guys, kita sekarang udah sampai ke tempat jemparingan. Kalau jemparingan itu duduk posisinya. Kalau memanah archery itu kan kita berdiri. Ada yuk daripada kita membuat menunggu. Let's go. Permisi. Permisi.
Kenapa disebut Jemparingan Daya Mataram Kuno? Karena yang mendirikan olahraga ini adalah beliau Sri Sultan Hamengkubuwono pertama atau Raja Kerajaan Mataram yang pertama. Kerajaan. Untuk peralatannya yang pertama yang ini Gendiwo. Gendiwo. kalau di olahraga panahan namanya adalah anak panah ya. Kalau di olahraga jemparingan ini yang disebut jemparingnya. Ini namanya tadi Apa? Gendewo. Gendewo. Deg-degan nggak, Cil? Iya. Aku mau minggir lagi kak. Ups. Tarikannya kurang maksimal. Cil berhasil. Kita taruh sini dulu. Kita ambil jemparingnya. Terus kita masukin sampai bunyi. Yo yo. Tembus saking kuatnya. Oke. Wih, nice, gendis. Kok yang pertama bisa, yang kedua sama ketiga gak bisa? Itu lebih gede, gendis. Oke, nilai 10 kosong. Nice, gendis. 3 lepas. 1 kosong. Kamu satu. Gendis banyak loh yang masuk. Aku tuh banyak meleset keluar. Gendis tuh kalau meleset selalu di dalam. Hai guys, aku bisa. 11-12 sama nembak. Karena nembak tuh harus pakai apa ya? Kalau misalnya kita boom, itu kita harus kayak bernafas. So, abis nembak kita istirahat. Ini panah juga kayak gini, panah. Jemparingan juga kayak gini. 11-12 lah. Tapi otaknya lebih tricky sih. Kuncinya harus tenang, harus fokus, dan harus nafas guys. Breathe, asik. Tarik dan pilih sasarannya. 3 lepas. 5. 5, sama-sama 5. Jadi dulu waktu aku kecil, kayak waktu aku SD kalau nggak SMP, aku tuh dulu pernah belajar sama papa aku tuh, belajar panahan. Cuman bukan dari kayu, ada sih kayaknya yang dari kayu, cuman nggak sekokoh ini. Terus kayaknya banyak itu yang dari besi gitu deh. Cuman ini firm banget, jemparingan ini tuh ternyata nilai filosofisnya tuh tinggi banget. Itu sih yang bikin beda. Dan mungkin gimana ya, kalau main jemparingan itu kayak di hatinya, di dalam diri kita itu ada pride-nya sendiri, rasanya beda sih sama panahan. Halo. Jadi gimana, kita tadi udah nyobain dua kegiatan tradisional di sini. Tadi kita nari, belajar tari, terus kita belajar jemparingan. Jemparingan ini hasil kita. Ini hasil kita. Kita sama-sama dapat ini loh. 15. Kalau 15 tuh paling tengah. Kita dapat kecebongnya. Kecebong. Seru banget. Selain kita belajar nari sama ya jemparingan yang memanah itu, kita juga dapat banyak ini pengetahuan. Iya, pengetahuan. Baru sih. Gimana dulu tuh jemparingan dipakai untuk pertahanan, perang gitu-gitu. Terus ya kalau tari ya juga karena dari dulu ya pasti punya banyak maknanya juga sendiri dalam gerakannya seperti apa. Bener banget. Dan selain itu juga bisa
foto-foto. Dan di sini ada berapa? 21 spot foto. Wow, banyak banget. Dan ini semuanya pasti khas Jawa semua ya. Iya, kalian harus datang Harus banget ke ke sini. Oma Kecebong. Oma Kecebong. Kalian jangan lupa datang ke sini ya. Yes. Terima kasih. Udah semuanya, terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Bye-bye. Terima kasih.